Bab 291, Kontak Intim Pertama. Bang! Dengan dukungan Feng Qiansui, Qin Yichen tidak jatuh ke tanah melainkan malah ambruk ke pelukannya. Nona Feng, cepatlah buat kontrak dengan telur Phoenix ini. Sebelum kehilangan kesadaran, Qin Yichen nyaris berhasil mengeluarkan kata-kata ini sebelum sepenuhnya jatuh ke pelukan Feng Qiansui. Ah! Pria yang tidak dikenalnya itu langsung jatuh ke pelukannya, membuat wajah Feng Qiansui memerah. Dia bahkan bisa merasakan napas hangat Qin Yichen di lengannya yang seperti batu giok. Panas itu membuat tubuhnya yang halus bergetar. Hei, kamu baik-baik saja. Feng Qiansui yang memegang Qin Yichen yang tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah memanggil beberapa kali dan tidak mendapat jawaban, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, dia tidak mendorongnya. Tatapan Feng Qiansui segera tertuju pada telur Phoenix di tangan Qin Yichen. Ini telur Phoenix. Dia ingin memberikannya padaku. Mengingat kata-kata Qin Yichen sebelum dia pingsan, hati Feng Qiansui berdesir karena emosi. Telur Phoenix, bahkan yang rusak, memiliki nilai yang jauh melampaui apa yang dapat diukur dengan uang. Bahkan keluarganya, keluarga Feng, akan menghabiskan semua sumber daya keluarga mereka untuk memperjuangkan telur Phoenix. Namun orang ini, yang sebelumnya tidak begitu dekat dengannya, bahkan tidak disukainya, malah langsung menawarkan untuk memberikannya. Namun, Feng Qiansui tidak mengikuti perintah Qin Yichen untuk membuat kontrak dengan telur Phoenix. Sebaliknya, dia duduk, membiarkan pria ini berbaring di lengannya yang seperti batu giok, menunggunya bangun. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu memperlakukanku dengan sangat baik? Melihat wajah tampan dan anggun pria di pelukannya, Feng Qiansui tidak bisa tidak mengingat pertemuan pertama mereka, kehangatan dan perhatian tulus di matanya yang belum pernah dia lihat pada Ouyang Haotian. Dia hanya berharap dia melihatnya dari Ouyang Haotian. Tidak, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah melihatnya darinya. Dia memberinya formula pil pengumpul api surga yang berharga tanpa meminta imbalan apapun. Kemudian beberapa bulan kemudian, di zona api ekstrim ini, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya dan bahkan mengungkapkan jiwa bela diri naga sejati legendarisnya. Feng Qiansui terus berpikir tetapi tidak dapat menemukan alasan mengapa dia memperlakukannya dengan begitu baik. Mungkinkah dia mencintaiku? Tapi bagaimana mungkin? Tidak dapat mengetahuinya, Feng Qiansui tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, dan pipinya langsung memerah lagi. Tenggelam dalam pikiran-pikiran ini, waktu berlalu, mungkin setengah jam, atau mungkin 1 atau 2 jam. Akhirnya, Qin Yichen yang memejamkan matanya rapat-rapat, memperlihatkan sedikit gerakan pada kelopak matanya. Merasa sangat nyaman di tempat dia beristirahat, Qin Yichen mengeluarkan suara melamun dan tanpa sadar menyentuh lengannya yang seperti akar teratai yang seperti batu giok. Namun, sentuhan ini menimbulkan masalah, karena ia tampaknya menyadari telah menyentuh sesuatu yang lembut, dan matanya langsung terbuka lebar. Tiba-tiba ada bagian tertentu yang tersentuh, Feng Qiansui tertegun sejenak. Kemudian, dengan cepat tersadar dan melihat tatapan mata Qin Yichen yang lebar, dia tiba-tiba mendorongnya menjauh. Dia melotot padanya dengan malu dan marah. Kau, dasar sialan mesum. Beraninya kau bersikap sembrono. Perlu diketahui bahwa Feng Qiansui tidak pernah melakukan hubungan intim seperti itu dengan pria manapun sebelumnya. Bahkan dengan Ouyang Haotian, dia hanya memperlakukannya seperti saudara laki-lakinya, paling-paling hanya berpegangan tangan dengannya. Meskipun, dapat dikatakan bahwa Ouyang Haotian adalah orang yang menghindari hal lebih dari itu. Meskipun hatinya telah tergerak oleh tindakan Qin Yichen sebelumnya, ini tidak berarti dia telah jatuh cinta padanya. Membiarkannya berbaring di pelukannya adalah hal yang wajar, namun melakukan hal-hal remeh seperti itu, Feng Qiansui tentu saja merasa marah dan malu. Melihat wajah Feng Qiansui yang memerah, Qin Yichen sempat terpesona. Namun, tatapannya membuat Feng Qiansui melotot lagi. Nah, Nona Feng, apakah Anda baik-baik saja? Setelah dipelototi, Qin Yichen kembali sadar. Dia batuk 2 kali untuk menutupi rasa malunya dan bertanya. Menggunakan jiwa bela diri naga sejatinya telah sangat menguras tenaganya. Bahkan momen singkat itu telah hampir sepenuhnya menguras energi Yuan dan energi spiritualnya. Feng Qiansui tidak menjawabnya tetapi malah membalikkan tubuh halusnya dengan marah. Melihat Feng Qiansui seperti ini, Qin Yichen merasa agak tidak berdaya. Namun, karena dia jelas tidak terluka, dia merasa lega.
Sepertinya saat dia tidak sadarkan diri, mereka tidak diserang oleh iblis api. Memikirkan bagaimana dia tampaknya telah menyentuh area pribadi Feng Qiansui, hati Qin Yichen bergetar. Keduanya tetap diam, menciptakan suasana canggung. Tepat ketika mereka tidak tahu bagaimana memecahkan situasi canggung ini, telur Phoenix di tangan Qin Yichen tiba-tiba menunjukkan sedikit getaran. Telur Phoenix, ini buruk. Menyadari pergerakan telur, ekspresi Qin Yichen tiba-tiba menjadi serius. Nona Feng, aku baru saja membuat kesepakatan dengan Phoenix itu. Kau harus segera membuat kontrak dengan telur Phoenix ini, atau dia akan mati. Seolah menemukan topik yang sempurna, Qin Yichen buru-buru berlari ke sisi Feng Qiansui, memegang telur Phoenix sambil menjelaskan kepadanya. Selama konfrontasinya sebelumnya dengan manifestasi Phoenix, Qin Yichen telah mengetahui bahwa pembentukan zona api ekstrim disebabkan oleh telur Phoenix ini. Namun, telur itu telah rusak karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Setiap kejadian pengambil alihan kota api surgawi disebabkan oleh upaya manifestasi Phoenix untuk menyelamatkan telur Phoenix. Tidak peduli sekeras apapun manifestasi Phoenix mencoba, ia hanya dapat menunda kematian makhluk muda di dalam telur itu untuk sementara. Ia tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Namun, Qin Yichen memberitahu Phoenix Manifestation bahwa dia punya solusi. Yaitu dengan membiarkan telur itu membentuk kontrak kehidupan dengan Feng Qiansui, yang memiliki jiwa bela diri Phoenix Api. Begitu kontrak kehidupan terbentuk, saat jiwa bela diri Feng Qiansui terbangun, telur Phoenix juga akan mengalami kelahiran kembali. Setelah ribuan tahun, kesadaran manifestasi Phoenix tahu bahwa meskipun dengan sekuat tenaga, telur Phoenix tidak akan bertahan lama. Entah mengapa, kata-kata anak laki-laki dengan jiwa bela diri naga sejati ini membawa rasa keyakinan yang luar biasa kuat, membuatnya memilih untuk mempercayainya. Feng Qiansui kini juga mengalihkan perhatiannya ke telur Phoenix. Setelah mengamati, ia menyadari bahwa tenaga hidup di dalam telur itu tampaknya perlahan menghilang. Entah mengapa, ia tak dapat menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya yang seperti batu giok di atas telur itu. Tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Karena saat dia menyentuh telur Phoenix, dia sepertinya merasakan jiwa bela diri Phoenix apinya yang belum terbangun bergetar, dan dari dalam telur itu, aura kesedihan sepertinya terpancar. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara membuat kontrak kehidupan. Feng Qiansui menarik lengannya dan berkata dengan cemas kepada Qin Yichen. Melihat Feng Qiansui seperti ini, Qin Yichen sepertinya mengingat kehidupan masa lalunya, bagaimana gadis ini akan bertanya kepadanya tentang segalanya, perasaan diandalkan itu. Bab 292, Membentuk Kontrak. Gadis bodoh, gumam Qin Yichen, meletakkan telur Phoenix di tanah, lalu dia secara alami meraih tangan kecil Feng Qiansui. Ketika Qin Yichen memegang tangannya, Feng Qiansui secara naluriah mencoba menariknya. Namun, dia tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan memegangnya dengan kuat, mencegahnya untuk menariknya kembali. Setelah ragu sejenak, hatinya sedikit bergetar, dan dia membiarkannya. Lihat, begini, gambarlah rune kontrak ini seperti ini, tentu saja, kamu harus menggunakan esensi darahmu sendiri untuk menggambarnya. Qin Yichen mengarahkan tangan Feng Qiansui yang seperti batu giok untuk menggambar rune mistik pada telur Phoenix. Ini adalah kontrak kehidupan kelas tinggi kuno. Jenis kontrak ini dimaksudkan untuk ditandatangani oleh manusia dan binatang iblis, di mana kedua belah pihak dapat saling menguntungkan. Namun, ikatan kehidupan hanya akan berlaku untuk pihak binatang iblis. Dengan kata lain, setelah kontrak ini ditandatangani, telur Phoenix akan terikat hidup dengan Feng Qiansui. Jika Feng Qiansui binasa, telur Phoenix juga akan mati. Namun, jika sesuatu terjadi pada telur Phoenix, meskipun itu akan menyebabkan sedikit kerusakan pada Feng Qiansui, itu tidak akan merenggut nyawanya. Feng Qiansui cukup pintar. Setelah Qin Yichen mendemonstrasikannya 2 kali, dia menghafal rune mistis. Seketika itu juga, dia menggigit jarinya yang seperti batu giok itu dengan pelan, lalu cepat-cepat menggerakkannya ke atas telur Phoenix. Saat jari Feng Qiansui menari, rune mistik yang terbentuk dari esensi darah muncul di telur Phoenix. Setelah Feng Qiansui selesai, darahnya secara aneh menyatu ke dalam telur Phoenix, yang kemudian mulai bergetar. Wosh! Detik berikutnya, ruang di sekitar telur Phoenix beriak, lalu telur itu lenyap dari tanah. Saat telur Phoenix menghilang, Feng Qiansui tampaknya merasakan sesuatu yang aneh dan berdiri di sana, tertegun. Jangan khawatir, telur Phoenix ini rusak parah.
Jika dibiarkan terpapar lingkungan, telur ini akan hancur secara bertahap. Setelah menandatangani kontrak kehidupan denganmu, telur ini akan menyatu dengan jiwa bela dirimu dan berhasil menetas saat jiwa bela dirimu terbangun. Qin Yichen tidak terkejut dengan situasi ini dan meyakinkan Feng Qiansui. Oh, Feng Qiansui mengangguk, tampak setengah mengerti. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa pemuda ini tampak lebih berpengetahuan daripada para tetua di keluarganya. Seolah-olah dia tahu segalanya. Terima kasih. Setelah beberapa saat, Feng Qiansui mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Qin Yichen. Tidak perlu terlalu formal. Ayo pergi. Dengan hilangnya telur Phoenix, zona api ekstrim pasti akan menjadi tidak stabil. Seniman bela diri yang kuat pasti akan segera menyadarinya. Qin Yichen melambaikan tangannya dan berkata kepada Feng Qiansui. Tepat saat mereka hendak pergi, Qin Yichen tiba-tiba berhenti, ngomong-ngomong, jika kau percaya padaku, berhati-hatilah dengan Ouyang Haotian. Kepribadiannya di depan umum hanya untuk menipu anggota keluargamu. Target sebenarnya adalah jiwa bela diri Phoenix api milikmu. Itu tidak mungkin. Kakak Haotian jelas bukan orang yang buruk. Mendengar perkataan Qin Yichen, Feng Qiansui langsung berseru tak percaya. Ia masih tidak percaya Ouyang Haotian akan menyakitinya. Terserah padamu. Bahkan jika kau tidak percaya padaku, bersikap lebih berhati-hati tidak ada salahnya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Juga, jangan pernah beritahu dia tentang kau mendapatkan telur Phoenix, dan tentu saja, rahasiaku sendiri. Entah mengapa, Feng Qiansui merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya yang membuatnya patuh menyetujui. Ketika dia menyadari bagaimana sikapnya telah berubah, dia merasa malu lagi. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa memiliki perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seseorang yang hampir tidak dikenalnya. Memikirkan hal ini, Feng Qiansui tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, tapi dia memberiku telur Phoenix tanpa mengernyitkan alisnya. Apakah kita benar-benar tidak sedekat itu? Setelah berbicara, Qin Yichen melangkah pergi. Mungkin karena hilangnya telur Phoenix, daya tarik sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Saat mereka berjalan keluar, Qin Yichen melihat beberapa sosok perlahan mendekat. Dia dan Feng Qiansui saling bertukar pandang, dan mereka bergegas keluar. Qiansui, syukurlah kau selamat. Tepat saat mereka keluar dari zona api ekstrim, sebuah suara munafik terdengar, dan Ouyang Haotian yang menjijikkan muncul di hadapan mereka lagi. Feng Qiansui hanya menatap dingin ke arah sapaan Ouyang Haotian, sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana kau bisa selamat? Tatapan mata Ouyang Haotian masih tertuju pada zona api ekstrim. Jelas, dia ingin menyelidiki ke dalam tetapi tampaknya terlalu takut untuk masuk, mungkin karena manifestasi Phoenix sebelumnya. Ouyang Haotian sangat menghargai hidupnya. Apakah aku terluka atau tidak, itu bukan urusanmu. Mendengar kata-kata Ouyang Haotian, wajah cantik Feng Qiansui berubah dingin. Kata-katanya sekarang tampak seperti dia berharap dia terluka. Qiansui, jangan salah paham. Aku baru saja diledakkan oleh manifestasi Phoenix tadi. Kau tahu makhluk seperti itu berada di luar kemampuan kita untuk melawan. Ngomong-ngomong, di mana batu itu? Ouyang Haotian menyadari bahwa kata-katanya tidak pantas dan segera mulai menjelaskan kepada Feng Qiansui. Namun, kata-katanya terus kembali ke manifestasi Phoenix dan apa yang ada di dalamnya. Ouyang Haotian. Feng Qiansui menatap tajam ke arah Ouyang Haotian dan berkata-kata demi kata, aku akan kembali ke keluargaku sekarang. Mengenai apa yang ada di dalam, jika kau tertarik, masuklah dan lihat sendiri. Setelah selesai bicara, Feng Qiansui menatap Qin Yichen sekilas, dengan ekspresi enggan yang kentara di matanya. Namun, Feng Qiansui dengan cepat menenangkan diri dan langsung pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Yichen. Hei, nak, di mana batu itu? Apakah kamu mengambilnya? Cepat serahkan. Melihat Feng Qiansui pergi, Ouyang Haotian tidak langsung mengikutinya tetapi malah mengalihkan perhatiannya ke Qin Yichen. Oh, kumohon. Setelah kau pergi, Nona Feng dan aku diledakkan. Bagaimana aku tahu kemana perginya batu itu? Qin Yichen memutar matanya, tampak jengkel. Dalam kata-katanya, dia sengaja menekankan, oh, kumohon, dan bagaimana mereka, diledakkan, membuat wajah Ouyang Haotian berubah antara merah dan hijau. Karena sebelumnya, ketika Ouyang Haotian menjelaskan kepada Feng Qiansui,
dia menggambarkan pelariannya sebagai dirinya yang diledakkan oleh manifestasi Phoenix. Sebaiknya kau cepat mengejarnya. Melihat keadaannya, bukankah dia marah padamu? Qin Yichen menunjuk ke arah Feng Qiansui yang hampir menghilang dan menunjuk ke arah Ouyang Haotian. Huff, kurasa kau tidak akan berani berbohong padaku. Ouyang Haotian mengamati Qin Yichen dengan saksama, dan melihat ekspresinya yang tidak berubah, ia mulai mempercayainya. Bab 293, Puncak Alam Roh yang tercapai sebagian. Akhirnya, Ouyang Haotian berbalik untuk pergi, tetapi sebelum pergi, dia tiba-tiba mencibir pada Qin Yichen. Anak muda, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika aku, Ouyang Haotian, tidak menyukainya, Feng Qiansui masih milikku. Bahkan jika aku tidak menginginkannya, serangga sepertimu tidak berhak menginginkannya. Qiansui, tunggu aku. Setelah berbicara, Ouyang Haotian melompat dan mengejar sosok Feng Qiansui yang menjauh. Seekor serangga, iya, hehe, Ouyang Haotian, sepertinya aku perlu memberimu kejutan saat kita bertemu lagi nanti. Qin Yichen memperhatikan kepergian sosok Ouyang Haotian dengan ekspresi muram, akhirnya mengembuskan napas pelan, matanya berkilat penuh kebencian. Setelah kejadian ini, beban di hatinya agak berkurang. Setidaknya Feng Qiansui sekarang waspada terhadap Ouyang Haotian. Namun, Qin Yichen tidak sepenuhnya tenang karena dia tahu orang seperti apa Ouyang Haotian. Jika dia tahu bahwa Feng Qiansui tahu sifat aslinya, dia pasti akan melepaskan semua kepura-puraannya, dan kemudian Feng Qiansui akan berada dalam bahaya besar. Telur Phoenix telah diambil, dan zona api ekstrim tidak akan ada lama lagi. Qin Yichen menatap zona api ekstrim, lalu menggertakkan giginya dan kembali menyelam. Dia perlu menyerap sebanyak mungkin api surgawi sebelum menghilang, untuk meningkatkan kultivasinya. Perubahan di zona api ekstrim segera diperhatikan oleh yang lain. Para iblis api, yang awalnya dapat terlahir kembali dalam api, tampaknya telah kehilangan sumber energi mereka. Mereka menjadi kikuk dan tidak dapat beregenerasi. Api surgawi yang tampaknya mampu membakar langit juga berangsur-angsur surut. Hal ini membuat banyak tentara bayaran khawatir. Mereka bertanya-tanya apakah zona api ekstrim akan menghilang. Tak lama kemudian, berita ini dikonfirmasi karena zona api ekstrim mulai menyusut. Ketika berita ini menyebar, banyak tentara bayaran yang berharap dapat menukar 1000 bola api dengan gelar bangsawan mulai meratap putus asa. Tanpa zona api ekstrim, di mana mereka akan mengumpulkan bola api. Namun, mereka yang berakal sehat tahu bahwa begitu keluarga kerajaan Kekaisaran Agung mengetahui bahwa krisis zona api ekstrim telah berakhir, mereka pasti akan membatalkan peraturan tentang pertukaran bola api dengan gelar bangsawan. Dengan demikian, banyak tentara bayaran di kota api mulai menjual bola api. Karena mereka toh tidak bisa mengumpulkan 1000 flame orb dan tidak bisa menyerap energi ganas di dalamnya, sebaiknya mereka menjualnya sebelum tidak berharga lagi. 3 kelompok tentara bayaran utama di Flame City juga mengetahui berita ini. Selanjutnya, dipimpin oleh pemimpin kelompok mereka, para anggota dari 3 kelompok tersebut secara bertahap mundur dari Flame City, hanya menyisakan wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Storm dan beberapa orang lainnya. Adapun Qin Yichen, meskipun beberapa orang masih mengingatnya, selain anggota Storm Mercenary Group, tidak ada seorang pun yang peduli dengan nama yang sempat terkenal ini lagi. Lagi pula, dengan zona api ekstrim yang akan segera menghilang, pil penolak api dan pil pembersihan 3 kali lipat tidak ada gunanya bagi mereka. Daripada menukar bola api dengan pil tersebut, lebih masuk akal untuk menukarnya dengan uang selagi masih memiliki nilai. Hari itu, suara gemuruh angin kencang terdengar di atas kota api, dan 2 sesepuh mendarat di luar kota. 2 raja bela diri. Apa yang mereka lakukan di sini? Melihat kedua raja bela diri itu, mata banyak orang dipenuhi rasa ingin tahu. Setelah tiba, kedua tetua tidak memasuki kota api melainkan berdiri di luar. Pandangan mereka tertuju pada zona api ekstrim yang jauh, seolah menunggu seseorang. Mereka berdiri di sana selama beberapa hari. Di zona api ekstrim, Qin Yichen menggunakan sifat khusus energi Yuan-nya untuk menyerap api surgawi dengan panik. Kadang-kadang, ia akan menangkap 1 atau 2 iblis api, membunuh mereka, dan mengekstrak bola api mereka. Setelah hampir seminggu terserap, energi Yuan internal Qin Yichen telah mencapai titik jenuh. Dia sekarang berada di puncak alam roh yang sebagian telah dicapai. Sayangnya, dia masih belum bisa menembus alam roh yang sepenuhnya telah dicapai. Baiklah,
Aku masih punya banyak bola api. Aku akan mencoba menerobos ketika aku menemukan kesempatan setelah pergi. Qin Yichen tidak terlalu cemas untuk menerobos ke alam roh yang sempurna. Setelah bermeditasi sebentar, dia bangkit dan berjalan menuju pintu keluar zona api ekstrim. Di luar kota api, banyak ahli kuat berdiri diam di satu sisi. Tatapan mereka penuh dengan rasa hormat saat mereka melihat ke arah yang sama. Di ujung garis pandang mereka ada dua sosok tua. Yang paling mengejutkan orang-orang adalah aura yang terpancar dari kedua tetua ini, mereka adalah Raja Bela Diri. Jika salah satu dari mereka baru saja menjadi Martial King tahap awal, mereka tidak akan terlalu memperhatikannya. Yang menarik perhatian mereka adalah aura salah satu tetua telah melampaui Martial King tahap awal. Di Flame City, ada banyak Raja Bela Diri, tetapi mereka semua adalah Raja Bela Diri tahap awal, tidak ada yang berada di tahap menengah. Kedua tetua itu kelihatannya tidak asing. Siapa mereka? Kau tidak mengenalinya. Itu Lord Liang Hongshen dari ibu kota Seribu Kabut. Seorang Raja Bela Diri tingkat menengah. Yang satunya bernama Yang Kuan. Konon katanya dia adalah Raja Bela Diri dengan jiwa bela diri. Di antara kerumunan yang mengamati, bisik-bisik sesekali muncul, dan beberapa tentara bayaran yang berpengetahuan luas mengungkapkan identitas kedua pria itu. Mengagumi yang kuat adalah aturan di dunia berdarah besi ini. Setelah mengetahui identitas kedua tetua, orang-orang mulai berspekulasi tentang tujuan mereka di sini. Raja bela diri dengan jiwa bela diri. Astaga, apa yang membuat kedua tetua ini melakukan perjalanan jauh dari ibu kota Seribu Kabut ke tempat terpencil ini? Kudengar mereka sudah berdiri di sini selama berhari-hari. Apakah mereka sedang menunggu seseorang? Siapa yang layak membuat kedua tetua ini menunggu dengan sabar? Bahkan pemimpin dari 3 kelompok tentara bayaran utama tidak memiliki status seperti itu, kan? Liang Hongshen dan Penatua Yang Kuan tidak memperhatikan orang-orang ini, tatapan mereka tertuju pada zona api ekstrim yang jauh. Mengapa anak itu begitu impulsif? Bukankah dia menukar pil dengan bola api? Bukankah itu berjalan dengan baik? Mengapa dia harus masuk ke sana sendiri? Hais, Liang Hongshen berbicara dengan agak tidak berdaya. Nadanya mengandung sedikit kemarahan tetapi sebagian besar kekhawatiran. Jangan terlalu khawatir. Dia pasti tahu apa yang dia lakukan. Bukankah dia melakukan ini untuk mengumpulkan bola api yang cukup? Penatua Yang Kuan cukup optimis. Entah mengapa, dia memiliki keyakinan buta pada Qin Yichen. Jika dia cukup beruntung mendapatkan bola api Komandan Iblis Api, bukankah itu akan menjamin keselamatannya dan kamar dagang Soaring Joy? Jika tidak, berapa lama Anda, sebagai tuan, dapat menahan keluarga Li? Mendengar ini, Liang Hongshen menghela napas. Namun, seberapa mudahkah untuk mendapatkan bola api Komandan Iblis Api? Lagi pula, bahkan leluhur keluarga Zhao dianggap sangat beruntung. Lebih jauh lagi, dia hanya satu dari sedikit orang dalam sejarah yang berhasil melakukannya. Selama setiap pengambil alihan kota api surgawi, banyak ahli kuat mencoba peruntungan mereka, tetapi sangat sedikit yang cukup beruntung untuk mendapatkan bola api seperti itu. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 294, Turnamen Bela Diri. Wosh, saat keduanya tengah asyik berbincang, tiba-tiba, gelombang api terlihat menyapu cakrawala di kejauhan. Gangguan ini, mungkinkah zona api ekstrim akan segera menghilang sepenuhnya? Mendeteksi fluktuasi ini, ekspresi Yang Kuan dan Liang Hongshen berubah. Yang Kuan, ayo cepat cari anak itu, kata Liang Hongshen dengan serius. Mendengar ini, Yang Kuan juga mengangguk. Awalnya, Yang Kuan tidak ingin menginjakkan kaki di zona api ekstrim karena ada aturan tidak tertulis. Setiap ahli kuat dengan jiwa bela diri tipe burung yang memasuki zona api ekstrim akan ditekan, menyebabkan kekuatan mereka sangat terbatas. Inilah sebabnya dia dan Liang Hongshen memilih untuk menunggu di kota api. Tepat saat keduanya bersiap untuk pergi ke zona api ekstrim, tubuh mereka bergetar dan berhenti di tempat, dengan kegembiraan muncul di mata mereka. Yang Kuan bahkan bergumam, dasar pembuat onar. Di ujung garis pandang mereka, sesosok pemuda jangkung dengan cepat mendekati Flame City. Meskipun ia tampak agak acak-acakan, melihatnya melompat-lompat dengan penuh semangat menunjukkan bahwa ia masih utuh,
tanpa ada anggota tubuh yang hilang. Tuan Liang Hongshen. Dari kejauhan, Qin Yichen juga menemukan mereka berdua. Namun, saat melihat mereka, tidak ada banyak kegembiraan di matanya. Sebaliknya, jejak kesuraman melintas di antara mereka. Mereka berdua berlarian dari Tousan Mist Empire untuk mencarinya, tentu saja bukan hanya karena mereka khawatir akan keselamatannya. Kemungkinan besar, mereka tidak dapat menahan keluarga Li lagi. Hei, bukankah itu Qin Yichen? Tidak heran Che Liangzheng dan kelompoknya masih tinggal di kota api. Sepertinya mereka menunggunya. Hah? Kenapa dia berjalan ke arah kedua tetua itu? Hehe, mungkinkah dia ingin menjilat kedua tetua ini? Melihat Qin Yichen berjalan ke arah Liang Hongshen dan Yang Kuan, tatapan mengejek terpancar dari mata beberapa tentara bayaran. Selama beberapa hari terakhir ini, ada orang-orang yang penasaran yang mencoba mendekati Liang Hongshen dan Yang Kuan, tetapi kedua tetua ini tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk. Setiap orang yang mencoba menjilat mereka akan merasa malu. Melihat Qin Yichen juga berjalan ke arah mereka, banyak tentara bayaran yang iri dengan banyaknya bola api yang telah ia peroleh, menyaksikan dengan penuh harap akan pertunjukan yang bagus. Senior Liang, Senior Yang. Qin Yichen membungkuk sedikit saat berjalan mendekati kedua tetua itu. Dasar sialan, apa kau tidak tahu betapa khawatirnya Liang tua? Yang Kuan tertawa sambil mengangkat lengannya. Hahaha, dia menyerang. Anak itu pasti akan menderita. Melihat pergerakan Yang Kuan, mata banyak tentara bayaran berbinar. Tepuk. Seperti yang mereka duga, tangan Yang Kuan mendarat di Qin Yichen, tetapi yang mengejutkan mereka adalah tepukan ini hanya terletak di bahu Qin Yichen, tidak terlihat seperti penolakan yang tidak sabar tetapi lebih seperti sapaan antar teman lama. Anak ini, mungkinkah mereka sedang menunggunya? Sialan, latar belakang macam apa yang dimiliki anak ini? Melihat pemandangan ini, para tentara bayaran yang mengharapkan pertunjukan ternganga. Para tentara bayaran yang telah ditolak, dihujani kutukan di benak mereka. Qin Yichen, apakah kamu sudah mengumpulkan cukup bola api? Liang Hongshen bertanya dengan nada bertanya, meskipun dia merasa pertanyaan ini tidak ada gunanya. Lagi pula, Qin Yichen baru berada di zona api ekstrim kurang dari sebulan totalnya, bagaimana mungkin dia bisa mengumpulkan 1000 bola api? Benar saja, Qin Yichen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Meskipun dia tahu ini akan menjadi hasilnya, Liang Hongshen tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Nak, apakah gangguan di zona api ekstrim ini ada hubungannya denganmu? Pada titik ini, Yang Kuan tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Liang Hongshen tercengang. Dia bertanya-tanya apakah Yang Kuan sudah pikun. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa dilakukan oleh seorang anak di alam roh yang sebagian telah berhasil? Tunggu, alam roh yang telah selesai sebagian. Liang Hongshen menggosok mata tuanya dengan tak percaya, tetapi aura yang terpancar dari Qin Yichen jelas merupakan alam roh yang telah selesai sebagian. Tunggu, sudah berapa lama? Sekitar sebulan. Namun, dia naik dari tingkat ketiga alam Grandmaster bela diri puncak ke alam roh yang sebagian berhasil. Liang Hongshen berteriak dalam hati. Bahkan dengan bakatnya yang luar biasa dan beberapa pertemuan yang beruntung, dia membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk maju sejauh itu. Sebelum Liang Hongshen bisa pulih dari keterkejutan akan tingkat kultivasi Qin Yichen, dia kembali tercengang dan tak bisa berkata apa-apa ketika Qin Yichen mengangguk mengiyakan perkataan Yang Kuan. Seperti yang diharapkan. Apakah kamu punya bukti bahwa kamu telah melenyapkan zona api ekstrim? Jika kamu menyerahkannya kepada keluarga kerajaan, kamu bisa langsung memperoleh gelar adipati. Napas Yang Kuan menjadi agak cepat. Bukti. Qin Yichen tercengang. Fondasi zona api ekstrim adalah telur Phoenix, tetapi Feng Qiansui telah mengambilnya. Bukti apa yang dia miliki? Selain itu, bahkan jika dia memiliki telur Phoenix, bagaimana mungkin dia bisa menukarnya dengan posisi adipati di Kekaisaran Besar? Aku tidak punya bukti apapun, Qin Yichen merentangkan tangannya tanpa daya. Mendengar ini, Yang Kuan, yang hendak menarik kegirangan, merasa seperti disiram seember air dingin. Dia dan Liang Hongshen saling berpandangan, keduanya agak linglung. Senior Liang, kamu datang menemuiku dengan tergesa-gesa karena keluarga Li, kan? Namun, Qin Yichen tidak terlalu menyesal. Meskipun dia belum mengumpulkan 1000 bola api, kultivasinya telah berkembang pesat. Mengenai telur Phoenix, dia tidak merasa sakit atau menyesal telah memberikannya kepada Feng Qiansui.
Benar sekali, Liang Hongshen tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk, berkata dengan agak berat. Tekanan dari keluarga Li terlalu besar. Bahkan aku sudah mencapai batasku. Paling lama dalam seminggu, keluarga Li akan mengirim orang-orang mereka ke Kekaisaran Seribu Kabut. Saat itu, saya mengerti. Qin Yichen mengangguk. Liang Hongshen telah memberinya waktu sebanyak ini, yang merupakan Anazubege. Dia benar-benar tidak menyalahkan Liang Hongshen. Senior Liang, apakah ada cara lain untuk membuat keluarga Li waspada terhadapku? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Liang Hongshen, yang hendak menyebutkan pusat alkimia, melihat ekspresi Qin Yichen, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, seolah mengingat sesuatu, ekspresinya menjadi agak ragu-ragu. Liang tua, apakah kamu sedang memikirkan hal itu? Melihat ekspresi Liang Hongshen, Yang Kuan bertanya, dan melihat pengakuannya, alisnya juga berkerut. Senior Liang, silakan bicara dengan bebas. Qin Yichen cukup jujur dan bertanya langsung. Liang Hongshen merenung cukup lama, lalu perlahan mengucapkan 3 kata, turnamen seni bela diri. Turnamen seni bela diri adalah pertemuan seni bela diri yang diadakan oleh Kekaisaran Besar. Pertemuan seni bela diri ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh siapapun, hanya bangsawan yang bisa merekomendasikan orang untuk berpartisipasi di dalamnya. Semakin tinggi gelar bangsawan, semakin banyak orang yang bisa mereka rekomendasikan. Baron dengan pangkat terendah tidak mempunyai hak merekomendasikan siapapun, dan Liang Hongshen, sebagai seorang Lord dan Viscount, hanya mempunyai 1 slot rekomendasi. Bab 295, Perjalanan ke Twilight City. Jika kau yakin ingin berpartisipasi, aku bisa merekomendasikanmu. Ekspresi Liang Hongshen agak serius. Dengan tingkat kultivasi Qin Yichen saat ini, dia memang dianggap sebagai bakat luar biasa di Kekaisaran Seribu Kabut. Namun, di mata keluarga bangsawan Kekaisaran Besar, dia tidak seberapa. Bagaimanapun, sebagian besar sumber daya di Kekaisaran Besar dikuasai oleh para bangsawan. Rakyat jelata hanya bisa mengambil sisa-sisanya. Anak-anak mereka, sejak lahir, selama mereka terdeteksi memiliki bakat yang baik, akan menikmati sumber daya yang melampaui imajinasi rakyat biasa. Mereka yang berada di alam roh yang telah berhasil sebagian pada usia Qin Yichen adalah hal yang biasa di antara keluarga bangsawan itu. Terima kasih, Tuan Liang. Qin Yichen hanya bisa menyimpan rasa terima kasih yang sebenarnya di dalam hatinya. Beberapa hal tidak perlu diucapkan. Menyimpannya di dalam hatinya sudah cukup. Adik kecil Qin sudah kembali. Di markas Storm Mercenary Group, Cao Wenbao dan Che Liangzheng mendengar berita tentang kembalinya Qin Yichen dan bergegas keluar dari markas mereka. Tentu saja, mereka menuju ke pinggiran Flame City. Adik kecil, melihat Qin Yichen, Cao Wenbao dan Che Liangzheng akhirnya santai. Awalnya, Qin Yichen berkata dia hanya akan berjalan-jalan di pinggiran kota dan kembali, tetapi dia telah pergi selama beberapa hari, yang membuat mereka sangat khawatir. Perlu diketahui bahwa di zona api ekstrim, terdapat banyak karakter jahat. Perampokan dan pembunuhan merupakan kejadian umum di zona api ekstrim. Melihat kedatangan Raja Bela Diri, Liang Hongshen dan Yang Kuan tercengang. Dan setelah melihat sikap Cao Wenbao terhadap Qin Yichen, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Aku hanya tersesat di dalam, itu sebabnya aku keluar terlambat. Melihat ekspresi khawatir Cao Wenbao dan Che Liangzheng, Qin Yichen mengusap pangkal hidungnya. Mungkin sekalipun dia mengatakan yang sebenarnya, tak seorang pun akan percaya padanya. Lagi pula, zona api ekstrim diselesaikan oleh seorang pemuda yang hanya berada di alam roh. Itu sungguh konyol. Adik kecil, apakah kamu akan pergi? Melihat dia baik-baik saja, Che Liangzheng tidak bertanya lebih jauh tentang mengapa. Melihat sekilas ke arah Liang Hongshen dan yang lainnya, matanya bergetar, lalu dia bertanya lagi pada Qin Yichen. Sejujurnya, tanpa Extreme Flame Zone, mereka juga bingung. Kemana mereka harus pergi dari sini? Ya, aku akan segera pergi. Qin Yichen mengangguk, tampaknya memahami situasi mereka, matanya berbinar saat dia berkata, Kakak Sa, Kakak C, jika kalian tidak punya tempat untuk pergi sekarang, mengapa tidak pergi ke Kekaisaran Seribu Kabut? Di bawah tatapan mereka, Qin Yichen melanjutkan, aku telah mendirikan aliansi bisnis di wilayah utara Kekaisaran Seribu Kabut, aku ingin tahu apakah kalian tertarik. Oh, Cao Wenbao langsung teringat pada pil pembersihan 3 kali lipat dan pil penolak api yang diproduksi Qin Yichen.
Seberapa burukkah aliansi bisnis jika didirikan oleh seseorang yang dapat memproduksi pil seperti itu? Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan bagus seperti ini? Sebelum mereka sempat menjawab, dari kejauhan terdengar suara pemimpin kelompok tentara bayaran api menari, Huo Yingjun. Kelompok tentara bayaran ini semua mencari nafkah dari zona api ekstrim. Sekarang, memiliki tempat yang bagus untuk dituju adalah prioritas utama mereka. Harus dikatakan bahwa Huo Yingjun bijaksana. Dia tidak langsung pergi seperti pasukan lainnya. Sebaliknya, dia menunggu Qin Yichen seperti Storm Mercenary Group. Haha, adik kecil, mulai sekarang, aku, Huo Tua, akan mengikutimu. Dia langsung mengungkapkan niatnya kepada Qin Yichen. Liang Hongshen dan Yang Kuan menyaksikan dari samping, benar-benar tercengang. Dua raja bela diri bersedia mengikuti Qin Yichen dengan sepenuh hati. Orang ini, Yang Kuan tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan perasaannya. Mereka adalah raja bela diri. Dengan perlindungan dari kedua raja bela diri ini, posisi kamar dagang Soaring Joy sebagai kekuatan nomor satu di Kekaisaran Seribu Kabut tak akan bisa digoyahkan lagi oleh siapapun. Terima kasih atas semua yang telah menghargai saya. Saya berjanji tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil di masa mendatang. Qin Yichen tentu saja senang. Dengan dua raja bela diri ini, Zhao Wenbao dan Huo Yingjun, selama keluarga Li tidak campur tangan langsung dalam urusan mereka, kamar dagang Soaring Joy akan menjadi tak terkalahkan di Kekaisaran Seribu Kabut. Tak lama kemudian, setelah anggota Storm Mercenary Group dan Dancing Flames Mercenary Group berkemas, mereka dipimpin oleh Yang Kuan menuju Tousan Mist Empire. Sementara itu, Qin Yichen menunggangi Swift Wind Eagle milik Liang Hongshen, mereka menuju ke Twilight City milik Grand Empire. Perlu disebutkan bahwa Twilight City tidak dibangun oleh Kekaisaran Besar, tetapi tetap ada sejak zaman kuno. Alasan mengapa sebuah provinsi Kekaisaran Besar mendirikan ibu kotanya di sana adalah karena Twilight Tower di dalam Twilight City. Di dalam Twilight Tower terdapat ruang luas, penuh dengan berbagai bahaya, di mana seseorang bahkan bisa kehilangan nyawanya, namun seringkali disertai dengan peluang besar. Faktanya, Kekaisaran Besar bangkit ke kekuasaan karena hal ini. Terlalu banyak rahasia di dalam menara Twilight. Belum lagi yang lainnya, obat-obatan spiritual yang tumbuh di sana, bahkan yang berusia ribuan tahun, adalah hal yang umum. Di antara mereka, ada satu hal yang diketahui semua orang, buah roh senja. Setelah dimurnikan menjadi pil, pil itu dapat membantu seseorang di alam roh sempurna menerobos ke alam Raja Bela Diri. Raja Bela Diri dan pakar alam roh merupakan eksistensi absolut dari dua tingkat yang berbeda. Karena itulah para bangsawan Kekaisaran Besar pun rela berjuang mati-matian untuk bisa memasuki Menara Senja. Buah roh senja hanyalah salah satu obat roh di dalam Menara Senja. Hanya 10 besar di turnamen bela diri yang bisa memasuki Menara Twilight. Jika seseorang bisa bertahan selama 3 hari di dalam Menara Twilight, Kekaisaran Agung akan menganugerahkan mereka gelar Baron. Suara Liang Hongshen sangat dalam. Dari kata-katanya, Qin Yichen juga bisa mendengar betapa berbahayanya di dalam Menara Senja. Perlu diketahui bahwa hanya bangsawan dari Kekaisaran Besar yang dapat berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri, dan mereka yang dapat mencapai 10 besar adalah elit di antara para bangsawan. Akan tetapi, bahkan para elit ini pun merasa sulit bertahan selama 3 hari di dalam. Menara Twilight memiliki banyak batasan, hanya orang yang berusia di bawah 30 tahun yang dapat masuk, jadi batasan usia untuk peserta turnamen bela diri juga 30. Ini juga alasan mengapa Qin Yichen tidak memasuki Menara Senja di kehidupan sebelumnya. Namun, dia telah melihat beberapa obat mujarab dari dalam Menara Twilight. Saat itu, dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk ditukar dengan obat mujarab berusia 1000 tahun. Jika aku bisa mendapatkan buah roh senja, kilatan kegembiraan muncul di mata Qin Yichen. Di hadapan keluarga Li, dia, yang hanya berada di alam roh yang sebagian telah dicapai, jelas terlalu lemah untuk melawan mereka. Namun, jika dia berhasil menembus alam Raja Bela Diri, itu akan berbeda. Saat itu, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan keluarga Li. Namun, sebelum itu, ia harus mencapai 10 besar di turnamen bela diri. Dalam turnamen bela diri ini, ada beberapa orang yang harus kamu perhatikan. Liang Hongshen jelas telah menyelidiki sebelumnya, itulah sebabnya dia pergi ke kota api untuk menemukan Qin Yichen. Liao Feng, berhasil mencapai alam Raja Bela Diri 3 tahun lalu, saat ini berusia 28 tahun. Xi Jiang,
berhasil mencapai alam raja bela diri 2 tahun lalu, saat ini berusia 29 tahun. Fung Tianhua, berhasil mencapai alam raja bela diri 4 tahun lalu, saat ini berusia 29 tahun. Petik 2. 7 atau 8 orang yang disebutkannya semuanya berada di alam raja bela diri, dan semuanya cukup tua, yang termuda berusia lebih dari 26 tahun. Bab 296, Ejekan si pria gemuk. Ada alasan mengapa usia mereka cenderung tinggi. Karena setiap orang hanya dapat memasuki Twilight Tower 1 kali saja. Qin Yichen juga ingin menunggu hingga ia mencapai alam raja bela diri sebelum berpartisipasi dalam turnamen bela diri. Namun sekarang, ia tidak punya pilihan. Keluarga Li tidak memberinya waktu yang ia butuhkan. Sekarang, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Ada 8 peserta di alam raja bela diri. Ekspresi Qin Yichen menjadi agak serius. Sepertinya masuk ke 10 besar tidak akan mudah. Sekarang, kultivasinya telah mencapai puncak alam roh yang sebagian sempurna, dan fisiknya telah mencapai alam roh yang sempurna. Jika dia bisa menerobos ke alam roh yang sempurna sebelum turnamen bela diri, dengan jiwa binatang singa petirnya, dia masih akan memiliki peluang bagus untuk menang. Adapun jiwa bela diri naga sejatinya, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin mengungkapkan kartu asnya. Tatapan Liang Hongshen ke arah Qin Yichen agak rumit. Dia tidak peduli tentang penggunaan slot rekomendasinya. Dia hanya khawatir tentang keselamatan Qin Yichen. Bahkan jika dia mencapai 10 besar di turnamen seni bela diri, bagaimana jika Liao Feng mencoba membunuhnya di dalam menara senja? Tidak peduli seberapa hebatnya Qin Yichen, atau seberapa berbakatnya, itu akan sia-sia jika berhadapan dengan kekuatan absolut. Setelah hampir 10 hari perjalanan, Twilight City muncul di kejauhan. Arsitektur kuno tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan meskipun sudah bertahun-tahun, menunjukkan betapa uniknya kota senja ini. Bahkan dari jauh, Qin Yichen dapat melihat menara senja. Dari kejauhan, seluruh Twilight City tampak seperti monster besar berbaju besi, yang berjongkok di sana. Kerusakan waktu dan bekas perang tampaknya tidak meninggalkan bekas apapun di sana. Di gerbang kota, mereka turun dari Swiftwind Eagle. Di Twilight City, kecuali royalty, yang lain tidak diizinkan terbang di atas kota, termasuk bangsawan. Ini mungkin untuk menunjukkan otoritas keluarga kerajaan. Di gerbang kota berdiri 16 prajurit, masing-masing mengenakan baju besi berkilau dan memancarkan aura besi dan darah. Mereka jelas veteran dari banyak pertempuran. Terlebih lagi, ke-16 prajurit ini semuanya berada di alam roh atau di atasnya. Hanya penjaga di gerbang kota senja ini yang dapat menyaingi 8 keluarga milenium di wilayah utara. Ini menunjukkan mengapa Li Gu tidak menganggap serius wilayah utara. Setelah Liang Hongshen menunjukkan medali fiskannya, mereka memasuki kota tanpa halangan apapun. Saat berjalan di jalan utama Twilight City, mereka sering melihat para bangsawan mengenakan medali gelar di dada mereka, dan rakyat jelata menjaga jarak yang jelas dari mereka. Status superior para bangsawan tampak jelas. Saat turnamen bela diri semakin dekat, populasi kota Twilight jelas meningkat, dengan penginapan yang hampir terisi penuh. Tak lama kemudian, Qin Yichen menyaksikan keistimewaan para bangsawan. Setelah Liang Hongshen menunjukkan medali fiskannya, pemilik penginapan segera membersihkan 2 kamar untuk mereka. Ketika berbisnis di Twilight City, hal terakhir yang ingin mereka lakukan adalah menyinggung seorang bangsawan. Setelah menetap, Qin Yichen hampir tidak pernah keluar dari kamarnya. Dia terus-menerus memurnikan bola api yang telah diperolehnya. Sedikit lagi, menatap langit yang mulai terbit, Qin Yichen membuka matanya dengan sedikit penyesalan di dalamnya. Pada akhirnya, dia tidak berhasil menerobos ke alam roh sempurna sebelum turnamen bela diri. Turnamen bela diri diadakan di arena Twilight City. Ini adalah tempat yang sangat besar yang dapat menampung ratusan ribu orang. Qin Yichen mengikuti Liang Hongshen ke area pendaftaran arena. Banyak orang sudah mengantri di sini. Seperti Liang Hongshen dan Qin Yichen, sebagian besar adalah satu bangsawan yang menemani satu orang muda. Hanya dengan melihatnya sekilas, Qin Yichen tahu bahwa tak satu pun dari anak muda itu yang berada di bawah alam roh yang sempurna. Namun, hal ini tidak mengejutkannya. Dengan sumber daya para bangsawan itu, menemukan seseorang di alam roh yang sempurna tidaklah sulit. Wah, bukankah ini Viscount Liang dari Kekaisaran Seribu Kabut? Saat mereka sedang mengantri, tiba-tiba terdengar suara parau dari belakang mereka.
Qin Yichen berbalik dan melihat seorang pria parubaya yang gemuk menuntun seorang pria muda yang tampak terhormat berjalan ke arah mereka. Saat melihat pria setengah baya yang gemuk itu, ekspresi Liang Hongshen jelas menjadi gelap. Setelah teriakan lelaki gemuk itu, para bangsawan di sekitarnya semua mengalihkan perhatian mereka, segera menunjukkan ekspresi antisipasi untuk pertunjukan yang bagus. Jelas, mereka tahu tentang dendam antara pria gemuk ini dan Liang Hongshen. Jadi, mereka tidak terkejut. Dari diskusi mereka, Qin Yichen mengetahui alasan dendam ini. Awalnya, Liang Hongshen dan pria gemuk setengah baya ini, Su Yuanming, keduanya memiliki keluarga di Twilight City, tetapi karena beberapa hal, kedua keluarga itu bertempur dan ada korban di kedua belah pihak. Akhirnya, keluarga Liang dan keluarga Su diusir dari Twilight City. Keluarga Su bernasib lebih baik, ditempatkan di kekaisaran yang layak, dan telah berkembang dengan baik. Keluarga Liang kurang beruntung, ditempatkan di kekaisaran 1000 kabut dengan ancaman gelombang 10.000 binatang, yang menurun dari generasi ke generasi. Saat ini, keluarga Liang tidak mempunyai cara untuk bersaing dengan keluarga Su. Angin apa yang membawa Viscount Liang kita ke sini hari ini? Su Yuanming jelas dalam suasana hati yang baik, secara terbuka mengejek Liang Hongshen. Kekaisaran 1000 kabut memiliki sedikit sumber daya. Bagaimanapun, itu dikenal sebagai wilayah paling tandus di kekaisaran besar. Selain itu, ini adalah kedua kalinya Liang Hongshen membawa seseorang ke turnamen seni bela diri. Orang terakhir yang dibawanya dianggap sebagai seorang jenius di kekaisaran 1000 kabut, tetapi dilumpuhkan oleh seseorang yang dibawa oleh Su Yuanming. Sejak saat itu, Liang Hongshen tidak pernah membawa siapapun untuk berpartisipasi dalam turnamen bela diri lagi. Oh, jadi Viscount Liang kita membawa seorang jenius di alam roh yang telah berkembang sebagian untuk berpartisipasi dalam turnamen bela diri. Setelah melirik Qin Yichen, Su Yuanming yang gemuk berseru dengan dramatis, terutama menekankan kata-kata, alam roh yang telah berkembang sebagian. Haha, alam roh yang tercapai sebagian, cukup bagus. Yah, mengingat dia berasal dari kekaisaran 1000 kabut. Hehe. Sepertinya keluarga Liang tidak akan mempertahankan gelar Viscount mereka lebih lama lagi. Di sekeliling mereka, suara-suara mengejek dan mengejek segera muncul. Meskipun mereka semua adalah bangsawan, mereka senang menginjak-injak mereka yang berstatus sama. Alasan mereka mengatakan gelar Viscount tidak dapat dipertahankan adalah karena gelar bangsawan di atas Baron hanya dapat diwariskan selama 3 generasi. Dalam 3 generasi, jika mereka tidak dapat memberikan kontribusi tertentu kepada kekaisaran besar, mereka akan diturunkan pangkatnya menjadi baron. Selama masa damai, Kekaisaran Agung menyatakan bahwa seseorang dari keluarga harus masuk 10 besar turnamen bela diri dalam 3 generasi tersebut. Seseorang hanya perlu mewakili keluarga dan tidak harus memiliki darah daging. Bagi keluarga Liang, Liang Hongshen sudah berada di generasi ketiga. Lebih buruknya lagi, karena keluarganya berada di Kekaisaran 1000 kabut, mereka tidak pernah menghasilkan seseorang yang bisa masuk 10 besar turnamen bela diri. Bab 297, Putri Ketujuh. Jika Liang Hongshen tidak dapat memilih seseorang yang dapat masuk 10 besar turnamen seni bela diri untuk Kekaisaran Besar, maka gelar bangsawan keluarga Liang akan diturunkan menjadi baron. Ini juga sebabnya Su Yuanming mengejek Liang Hongshen. Liang Hongshen tidak punya banyak kesempatan lagi, tetapi dia telah membawa seseorang yang hanya berada di alam roh setengah sempurna untuk berpartisipasi dalam turnamen bela diri. Dalam pandangan Su Yuanming, dia sudah menyerah. Menghadapi ejekan di sekitarnya, Qin Yichen mempertahankan ketenangannya, tetapi Liang Hongshen jelas marah. Xiao, kemarilah, biarkan Viscount Liang menemuimu. Semakin marah Liang Hongshen, semakin bersemangat pula Su Yuanming. Ia memberi isyarat kepada pemuda di belakangnya untuk melangkah maju, lalu berkata dengan suara muram, Viscount Liang, ini keponakanku. Dalam turnamen bela diri, ia akan mematahkan tulang-tulang jeniusmu satu persatu, lalu kau dapat kembali ke Kekaisaran 1000 kabut sebagai seorang baron dengan puas. Sialan, Liang Hongshen sangat marah hingga tubuhnya bergetar, tangannya mengepal begitu erat hingga kukunya hampir menancap ke dagingnya. Haha, Su Yuanming tertawa penuh kemenangan. Pemuda bernama Su Xiao di sampingnya juga tersenyum jahat pada Qin Yichen. Alam roh yang sempurna, iya. Qin Yichen melirik Su Xiao dan segera melihat tingkat kultivasinya. Tidak heran Su Yuanming begitu bangga. Memiliki seorang keponakan yang baru berusia 20-an, tetapi telah mencapai alam roh yang sempurna, sudah pasti patut dibanggakan.
Orang ini mungkin benar-benar memiliki peluang untuk mencapai 10 besar. Qin Yichen mengerutkan bibirnya tanpa mengatakan apapun, tetapi sikapnya yang meremehkan membuat Su Xiao terbakar amarah. Nak, lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku. Dia berbicara kepada Qin Yichen dengan nada yang menyeramkan. Jika ini bukan Twilight City, dia mungkin sudah menyerang Qin Yichen sekarang. Sebenarnya aku sangat berharap begitu. Qin Yichen menjawab dengan acuh tak acuh. Meskipun Su Xiao telah mencapai alam roh sempurna, auranya agak tidak stabil, jelas meningkat melalui penggunaan pil. Ini benar-benar berbeda dari peningkatan Qin Yichen melalui penyempurnaan bola api. Lagi pula, saat memurnikan bola api, energinya terus-menerus menyeimbangkan fisik Qin Yichen, meningkatkannya secara holistik. Adapun Su Xiao, Qin Yichen dapat merasakan bahwa dia adalah seorang seniman bela diri dengan atribut air. Dia hanya mengonsumsi pil atribut air untuk meningkatkan level kultivasinya. Fisiknya belum mencapai alam roh sempurna. Bagaimana mungkin Qin Yichen takut pada orang seperti ini? Dengan kondisi fisik alam roh sempurna yang dimilikinya saat ini dan kultivasi alam roh sempurna yang dimilikinya sebagian, dia bahkan tidak akan takut menghadapi ahli alam roh sempurna yang sejati, apalagi seorang pecandu pil. Kamu, Su Xiao tidak pernah menyangka Qin Yichen tidak akan menunjukkan rasa takut. Wajahnya langsung memerah karena marah. Liang Hongshen, kau benar-benar mengecewakanku. Kau benar-benar membawa seorang anak laki-laki yang tidak berguna, yang hanya tahu cara berbicara besar untuk berpartisipasi dalam turnamen bela diri. Di sampingnya, Su Yuanming tidak tahan lagi dan langsung mengejek Liang Hongshen. Tepat saat Liang Hongshen hendak mengatakan sesuatu, keributan tiba-tiba muncul dari belakang kerumunan. Putri ketujuh ada di sini, dengan teriakan ini, perhatian semua orang langsung teralih. Putri ketujuh keluarga kerajaan Kekaisaran Agung, Xia Zilin. Ada banyak versi cerita tentang Xia Zilin yang beredar di Twilight City. Ada yang mengatakan bahwa putri ketujuh lahir dari hubungan kaisar dan seorang wanita rakyat biasa, ada pula yang mengatakan bahwa ia lahir saat kaisar menyukai seorang dayang istana saat mabuk. Singkatnya, Putri Xia Zilin adalah satu-satunya putri di keluarga kerajaan yang tidak memiliki dukungan nyata. Perlu diketahui bahwa wanita yang dapat menikah dengan keluarga kerajaan minimal adalah putri dari keluarga Earl, dengan masing-masing selir kerajaan memiliki kekuatan besar di belakang mereka. Xia Zilin adalah satu-satunya pengecualian. Awalnya, seorang putri haram seperti Xia Zilin tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai putri Kekaisaran Agung, namun Xia Zilin telah mewarisi jiwa bela diri keluarga kerajaan, Hu Jiao Surgawi. Keluarga kerajaan mengandalkan jiwa bela diri ini untuk mengintimidasi semua yang ada di luar dan di dalam kekaisaran, membuat semua keluarga besar dan keluarga milenium tunduk kepada mereka. Namun, jiwa bela diri Hu Jiao Surgawi sangat sulit diwariskan. Bahkan di generasi keluarga kerajaan ini, mereka yang memiliki jiwa bela diri ini jumlahnya kurang dari 5. Perlu dicatat bahwa keluarga kerajaan telah berkembang hingga sekarang memiliki puluhan ribu anggota di dalamnya. Namun di antara puluhan ribu ini, hanya 5 yang memiliki jiwa bela diri Hu Jiao Surgawi. Oleh karena itu, wajar saja jika Xia Zilin menyandang gelar putri. Terlepas dari kelahirannya, memiliki jiwa bela diri Hu Jiao Surgawi telah memberinya kebesaran. Tentu saja, meskipun begitu, ia menghadapi pengucilan dari putri dan pangeran keluarga kerajaan lainnya. Terlebih lagi, putri ketujuh ini baru berusia 16 tahun. Jadi, kemunculannya di sini mengejutkan banyak orang. Jiwa bela diri Hu Jiao Surgawi, alam roh yang sempurna pada usia 16, mata Qin Yichen sedikit menyipit saat tatapannya jatuh pada putri ketujuh ini. Dia cantik sekali. Kecantikan yang tak tertandingi dengan kualitas nasional. Dia cantik sampai-sampai tampak tidak nyata. Wajahnya oval seputih giok putih, alis melengkung, mata seperti permata hitam, hidung mancung, bibir merah, gigi sebening kristal, dan rambut sehalus sutra. Sosoknya tinggi dan anggun, gerakannya ringan seperti bunga teratai putih yang bergoyang. Kulitnya bersinar dengan kilau yang tembus cahaya. Dia sempurna, bahkan gaun panjangnya tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan lekuk tubuhnya yang halus. Napas orang-orang menjadi sedikit lebih berat saat mereka diam-diam memperhatikannya. Keindahan yang begitu terkenal mendekati mereka bagaikan peri yang keluar dari lukisan. Tidak diragukan lagi, dia adalah pemandangan yang indah. Namun, sebagai seorang putri, Xia Zilin berjalan sendirian, tanpa ada pelayan atau pembantu di sampingnya. Oleh karena itu,
Ia tidak memiliki kesan manja seperti yang terlihat pada pangeran dan putri lainnya. Yang mulia, semua bangsawan di sekitarnya membungkuk padanya, dengan semua tatapan mata pemuda dipenuhi dengan gairah saat menatapnya. Hanya suara dingin yang keluar dari mulut Xia Zilin saat dia berjalan langsung menuju pendaftaran turnamen bela diri. Mungkinkah putri ketujuh ingin berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri? Seketika itu juga, suasana di sekitarnya meledak dalam perbincangan. Tentu saja, tidak ada yang berani meremehkan Xia Zilin. Meskipun dia hanya berada di alam roh sempurna, dia memiliki jiwa bela diri surgawi Hu Jiao yang ditakuti dan dihormati. Hanya dengan jiwa bela diri ini, dia bahkan dapat melawan Raja Bela Diri. Kalau saja dia ikut serta dalam turnamen bela diri, niscaya akan mendatangkan banyak variabel besar. Namun, dari keinginan Xia Zilin untuk berpartisipasi dalam turnamen bela diri, orang dapat melihat bahwa dia benar-benar tidak diterima di keluarga kerajaan. Meskipun dia seorang putri, itu hanya sebuah gelar. Bagaimanapun, keluarga kerajaan memiliki kuota khusus untuk memasuki Twilight Tower. Namun, sebagai putri ketujuh, dia masih perlu berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri untuk mendapatkan kursi, yang menunjukkan statusnya dalam keluarga. Silafin, Hu Jiao tidak ada, Jiao sendiri adalah sejenis naga sungai. Sementara itu, Gu adalah harimau. Sejujurnya saya tidak ingin namanya terlalu panjang jadi saya mempersingkatnya. Kalau tidak, Kuntian Hu Jiao akan menjadi naga sungai harimau surga timur laut. Bab 298, Orang berjubah hitam. Dengan kedatangan Putri Xia Zilin, Su Yuanming kehilangan minat untuk berdebat dengan Liang Hongshan. Sebaliknya, ia segera mulai berbisik ke telinga Su Xiao. Mungkin itu tentang tampil baik untuk memenangkan hati putri ketujuh dan sebagainya. Meskipun putri ketujuh tidak disukai oleh keluarga kerajaan, dia masih memiliki garis darah kerajaan dan memiliki jiwa bela diri keluarga kerajaan. Jika seseorang dapat menikahinya, itu pasti akan meningkatkan prestise keluarga mereka. Tentu saja, Su Yuanming bukanlah satu-satunya yang memiliki niat seperti itu, kebanyakan orang mungkin berpikiran sama. Bagaimana? Apakah kamu percaya diri? Liang Hongshan bertanya dengan tenang pada Qin Yichen di sampingnya. Aku akan melakukan yang terbaik. Qin Yichen tersenyum. Bagus. Liang Hongshan menarik napas dalam-dalam, lalu memimpin Qin Yichen menuju area pendaftaran. Orang yang melakukan pendaftaran itu sebenarnya adalah seorang Earl. Selain itu, dia adalah bagian dari keluarga kerajaan, dan memiliki prestise dan status tertentu di Twilight City. Viscount Liang Hongshan dari Kekaisaran Seribu Kabut. Earl yang bertubuh agak gemuk itu mengambil medali Liang Hongshan, mendaftar sambil melirik kedua orang di hadapannya dengan mata sedikit terangkat. Ya, Liang Hongshan tidak berani menyinggung Earl ini, menunjuk Qin Yichen di sampingnya dan berkata, ini kandidat yang aku rekomendasikan. Qin Yichen, dari wilayah utara Kekaisaran Seribu Kabut, berusia 18 tahun. Saat mendaftarkan informasi ini, Earl yang gemuk itu cukup terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Yichen. Sangat sedikit anak berusia 18 tahun yang pernah berpartisipasi dalam turnamen bela diri sebelumnya. Sungguh langka. Tidak heran dia terkejut. Apakah kamu benar-benar yakin? Tatapannya beralih ke Liang Hongshan, dan setelah Liang Hongshan mengangguk, dia mendaftarkan Qin Yichen. Jadi, kamu Qin Yichen. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping, membuat Liang Hongshan dan Qin Yichen menoleh. Dia adalah seorang pria parubaya, dengan seorang pria muda berwajah dingin berusia 20-an di sampingnya. Namun, ketika Liang Hongshan melihat pria parubaya itu, ekspresinya langsung berubah. Liang Hongshan, kau semakin berani, bahkan menentang keluarga Liku. Pria parubaya itu memarahi Liang Hongshan tanpa rasa hormat, meskipun tatapannya terutama tertuju pada Qin Yichen. Aku ingat bahwa menurut hukum Kekaisaran Besar, bangsawan hanya perlu mematuhi keluarga kerajaan, mungkinkah keluarga Li Mu ingin menggantikan keluarga kerajaan? Kata-kata Qin Yichen segera membuat ekspresi pria parubaya yang sombong itu berubah. Perkataannya tak dapat disangkal, sangat menyakitkan hati. Namun, kata-kata pria parubaya tadi memang terlalu lancang. Itu benar-benar telah melampaui batas kewenangan keluarga kerajaan. Dasar bocah kurang ajar, beraninya kau mengatakan omong kosong seperti itu. Dia sangat marah, dan aura besar menyebar dari tubuhnya ke arah Qin Yichen. Huff. Liang Hongshan mendengus, berdiri di depan Qin Yichen untuk memblokir gelombang tekanan ini. Karena mereka telah menyinggung keluarga Li,
dia tidak keberatan menyinggung mereka sekali lagi. Meskipun keluarga Li kuat, paling-paling mereka hanya bisa menekan keluarga Liang. Mereka tidak bisa berbuat banyak lagi padanya. Selain itu, keluarga Liang, ketika berada di Kekaisaran Seribu Kabut, tidak punya ruang untuk jatuh lebih jauh. Earl yang gemuk itu mengangkat kepalanya dan melirik pria parubaya itu dengan acuh tak acuh tanpa berbicara. Namun, pria parubaya itu menarik auranya. Earl menyerahkan token giok kepada Qin Yichen, masuklah. Nomor 142. Setelah menerima nomornya, Qin Yichen mengangguk ke Liang Hongshen dan berjalan menuju lorong tanpa menatap pria parubaya berwajah pucat itu. Saat ini, turnamen bela diri belum dimulai, dan semua peserta berada di ruang tunggu yang sama. Putri Xia Zilin juga ada di sana. Saat ini dia sedang duduk bersila di sudut, bermeditasi. Beberapa orang ingin menyapanya, tetapi dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Hal ini membuat mereka mundur dengan canggung. Qin Yichen tidak punya kenalan di sini. Setelah mengamati situasi di dalam, dia juga menemukan tempat yang tenang untuk duduk dan menunggu turnamen bela diri dimulai. Namun, tak lama setelah dia duduk, dia merasakan dua tatapan bermusuhan tertuju padanya. Yang satu adalah Su Xiao. Yang satunya lagi adalah pemuda berwajah dingin yang tadi berdiri di samping pria paruh baya dari keluarga Li. Kalau tidak salah, dia pasti Liao Feng dari keluarga Li. Berusia 28 tahun, Raja Bela Diri tahap awal. Terlebih lagi, Liao Feng tidak dibesarkan dengan pil dan obat-obatan. Dikatakan bahwa dia telah memasuki reruntuhan kuno dan memperoleh warisannya. Sejak saat itu, dia mulai bersinar cemerlang di Twilight City. Meskipun dia mungkin bukan yang nomor satu di generasi muda kekaisaran besar dalam hal kultivasi, dalam hal kekuatan, dia mungkin setidaknya bisa menempati peringkat 3 teratas. Dia benar-benar lawan yang tangguh. Hanya dengan melihat Liao Feng, Qin Yichen sudah bisa tahu. Saat ini, masih ada celah yang cukup besar antara dia dan Liao Feng jika dia ingin melawannya. Meskipun Liao Feng tidak secara pribadi datang untuk memprovokasi dia, tatapannya yang dingin membuat Qin Yichen mengerti bahwa dia sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oh, karena melihat Liao Feng, Qin Yichen memperhatikan sosok yang sepenuhnya diselimuti jubah hitam. Karena sosok ini seluruhnya ditutupi jubah hitam, Qin Yichen tidak dapat melihat penampilan sosok ini, tetapi dia merasakan aura khusus dari mereka. Meskipun mereka menyembunyikannya dengan sangat baik, Qin Yichen sangat sensitif terhadap energi spiritualnya, yang sering ia gunakan untuk melihat sekelilingnya. Oleh karena itu, ia berhasil mendeteksinya. Aura itu sangat kuat dan sangat jahat. Siapakah dia? Qin Yichen bingung. Dalam deskripsi Liang Hongshen, sepertinya tidak ada yang menyebutkan orang seperti itu. Namun, di matanya, kekuatan orang berjubah hitam ini tidak kalah dari Liao Feng. Tampaknya merasakan tatapan Qin Yichen, orang berjubah hitam itu sedikit menoleh untuk melihat, dan Qin Yichen memberi mereka senyuman ramah. Terlepas dari siapapun orang berjubah hitam itu, semuanya baik-baik saja asalkan mereka bukan musuh. Akan tetapi, orang berjubah hitam itu hanya meliriknya, tidak menunjukkan niat untuk menerima sapaan ramahnya. Orang yang aneh. Qin Yichen mengusap pangkal hidungnya, penasaran bagaimana orang ini akan tampil di turnamen bela diri. Dong, menjelang pagi, saat lonceng berdentang bergema di seluruh kota, turnamen seni bela diri resmi dimulai. Arena besar yang dapat menampung ratusan ribu orang kini penuh sesak dengan keributan besar. Di sekitar Qin Yichen, para jenius muda semuanya tampak sangat bersemangat dan bersemangat untuk mencoba. Mereka jelas melihat turnamen bela diri sebagai kesempatan untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Memang, hanya dengan bisa berdiri di arena turnamen bela diri saja, itu sudah berarti mereka pasti akan berhasil menembus alam raja bela diri di masa mendatang. Sekalipun mereka bukan dari keluarga bangsawan, selama mereka tampil luar biasa, mereka semua akan menerima tawaran perekrutan dari pasukan utama Twilight City. Jadi, akhirnya dimulai, setelah berjalan keluar dari ruang tunggu, merasakan sinar matahari yang menyilaukan bersinar dari langit, mata Qin Yichen menyipit. Bab 299, Platform Arena. Peserta turnamen bela diri tidak banyak, kurang dari 200 orang. Namun, masing-masing dari 100 orang ini luar biasa dalam hal kekuatan dan kultivasi. Mereka akan dianggap sebagai talenta terbaik dimanapun mereka berada. Sebagai orang jenius, mereka tentu saja sombong dan arogan. Setidaknya, sebelum menghadapi lawan yang lebih kuat dari mereka,
sebagian besar jenius muda ini mengira mereka akan mampu masuk ke dalam peringkat 10 besar. Namun, kenyataannya kejam. Faktanya, tidak banyak tempat tersedia bagi mereka. Karena bahkan hanya menghitung yang jelas-jelas saja, sudah ada 8 orang di alam raja bela diri. Selain itu, ada juga Putri Xia Zilin. Dengan jiwa bela diri Hujiao surgawinya, mendapatkan tempat seharusnya bukan masalah besar baginya. Ini berarti lebih dari 100 orang bersaing hanya untuk satu tempat. Tentu saja, beberapa hal yang tidak terduga bisa saja terjadi, karena lawan ditentukan secara acak. Ada kemungkinan besar mereka yang berada di alam raja bela diri akan saling berhadapan. Kalau ada yang kurang beruntung dan mendapat salah satu dari 8 raja bela diri di babak pertama, mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Di tengah arena, berdiri 10 platform besar. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, platform ini tampaknya tidak menunjukkan jejak kerusakan. Perlu dicatat bahwa dalam turnamen bela diri sebelumnya, ada banyak raja bela diri yang berpartisipasi. Namun, mereka bahkan tidak dapat meninggalkan jejak di panggung ini, menunjukkan betapa kokohnya mereka. Konon, arena ini juga merupakan salah satu bangunan yang masih bertahan dari zaman dahulu. Nomor 1, nomor 37, ke peron 1. Nomor 13, nomor 163, ke peron 2. Petik 2, nomor 38, nomor 142, ke peron 9. Ketika nomornya dipanggil, Qin Yichen berjalan langsung ke peron 9. Saat ia naik ke panggung, pertandingan sudah dimulai di beberapa panggung sebelumnya. Dua orang, yang berhadapan dengan Martial Kings, langsung menyerah karena putus asa. Untungnya, keberuntungan Qin Yichen bagus. Lawan pertamanya baru saja memasuki alam roh sempurna. Hehe, sepertinya keberuntunganku sangat bagus. Setelah mengamati Qin Yichen, wajah lawannya langsung berseri-seri karena gembira. Qin Yichen terdiam. Ia ingin mengatakan hal yang sama, tetapi lawannya telah mendahuluinya. Setidaknya, karena kasihan, ia tidak mempermasalahkannya karena itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukan lawannya saat ini. Anda boleh mulai, kata seorang wasit yang berdiri di samping peron 9 dengan suara tanpa emosi. Lihatlah aku menghabisimu dalam satu gerakan. Aura orang itu melonjak saat dia menyerang Qin Yichen. Dengan kultivasi alam rohnya yang sempurna, tekniknya tampak cukup mengesankan. Namun, di mata Qin Yichen, dia penuh dengan peluang. Swoosh! Dengan satu langkah, menggunakan teknik jatuh, Qin Yichen langsung menghindari serangannya. Hah! Ketika orang di depan Mob A tiba-tiba menghilang, Mob A jelas belum bereaksi. Kemudian, disertai rasa sakit yang hebat dari belakang, Mob A langsung terlempar dari panggung. Nomor 142 menang. Wasit langsung mengumumkan hasilnya. Qin Yichen tersenyum tipis, lalu berjalan turun dari peron. Setelah dia turun, dia melihat Putri Xia Zilin berdiri di peron 3. Lawannya juga seseorang yang dekat di alam roh sempurna. Namun, saat melihat lawannya adalah Putri Xia Zilin, dia hanya bisa tersenyum pahit. Meskipun dia sudah mengerahkan segenap tenaganya, dia tetap dikalahkan oleh Xia Zilin dalam satu gerakan. Dia bahkan belum menggunakan martial soul-nya. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Sementara itu, di peron 4, dua raja bela diri saling berhadapan. Awalnya, mereka berdua bisa saja masuk 10 besar, tetapi sekarang, salah satu dari mereka ditakdirkan untuk tereliminasi. Seketika, pertarungan sengit terjadi di atas panggung. Keduanya mengeluarkan kemampuan mereka yang sebenarnya, bertarung dengan sengit sementara Qin Yichen mengamati dengan saksama karena salah satu dari mereka mungkin menjadi lawannya. Beberapa menit kemudian, satu orang akhirnya melakukan kesalahan dan kalah, lalu keluar dengan putus asa. Pertandingan berlanjut. Pada ronde ketiga, orang berjubah hitam akhirnya naik ke panggung. Seketika, Qin Yichen mengalihkan perhatiannya ke sana. Lawan orang berjubah hitam itu ternyata adalah salah satu dari 8 raja bela diri, bernama Zuo Hongyi. Zuo Hongyi ini juga merupakan tokoh terkenal, seorang jenius yang dibina oleh salah satu keluarga teratas di Twilight City. Dia tentu saja memiliki reputasi yang cukup baik di Twilight City. Menarik, senyum tipis muncul di sudut bibir Qin Yichen. Sementara hampir semua penonton yakin Zuo Hongyi akan menang, Qin Yichen merasa ini masih perlu dilihat. Aura yang terpancar dari orang berjubah hitam ini bahkan membuatnya waspada. Begitu pertarungan dimulai,
Zuo Hongyi menatap orang berjubah hitam itu dengan pandangan menghina dan bertanya dengan nada mengejek, kamu mau turun sendiri atau digendong? Orang berjubah hitam itu tidak berbicara, berdiri di sana seperti patung kayu, auranya nyaris tak terlihat. Kurangnya respon mereka membuat Zuo Hongyi merasa kehilangan muka. Kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu sendiri. Zuo Hongyi mencibir, berubah menjadi bayangan saat dia menyapu ke arah orang berjubah hitam itu. Bang! Sebuah serangan telapak tangan mendarat tepat di dada orang berjubah hitam itu. Selama proses itu, orang berjubah hitam itu bahkan tidak berusaha menghindar. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi yang mengejutkan Zuo Hongyi dan yang lainnya. Setelah menerima serangan telapak tangan Zuo Hongyi, orang berjubah hitam itu tidak terlempar. Orang ini hanya berdiri seolah terpaku di tanah. Sementara itu, serangan telapak tangan Zuo Hongyi hanya membuat jubah orang ini berkibar. Ah! Orang yang berteriak kesakitan bukanlah orang berjubah hitam, melainkan Zuo Hongyi. Sekarang, dia menatap telapak tangannya sendiri dengan ngeri. Telapak tangannya hampir tidak bisa disebut telapak tangan lagi. Telapak tangan yang tadinya baik-baik saja kini berlumuran darah, seolah terkikis oleh sesuatu. Bahkan tulang putihnya pun terlihat. Pemandangan yang mengerikan. Suara napas tersengal-sengal terdengar dari sekeliling. Baru pada saat inilah kebanyakan orang mulai memperhatikan orang berjubah hitam ini, yang wajahnya bahkan tidak terlihat. Orang berjubah hitam itu hanya berdiri di sana, seolah-olah serangan telapak tangan Zuo Hongyi tidak menyebabkan celaka sedikitpun. Namun, Qin Yichen dengan jelas mendeteksi bahwa aura orang berjubah hitam itu juga agak kacau. Jelasnya, mereka tidak terpengaruh seperti yang terlihat. Namun, dibandingkan dengan orang berjubah hitam, Zuo Hongyi jauh lebih menderita. Bahkan sebagai seorang Martial King, dia hampir tidak dapat menahan rasa sakit yang mengikis tulangnya. Jika bukan karena kultivasinya, mungkin tulang putih di telapak tangannya pun tidak akan tersisa. Tak lama kemudian, energi hitam mengalir keluar dari orang berjubah hitam itu, berubah menjadi dua tangan hitam yang terjulur ke arah Zuo Hongyi, membawa hawa busuk yang memuakkan ke arah mereka. Mati! Zuo Hongyi mengerahkan energi Yuan atribut anginnya. Energi Qian segera menyebar untuk melawan kedua tangan hitam itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat matanya melotot karena marah. Bab 300, Jalan Sempit Bagi Musuh. Ketika kedua tangan hitam orang berjubah hitam itu menyentuh energi Yuan atribut angin milik Zuo Hongyi, tangan hitam itu tidak menghilang seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, energi Yuan atribut angin milik Zuo Hongyi tampak terkikis sedikit demi sedikit, seolah-olah tersentuh oleh asam. Energi hitam yang dimiliki orang berjubah hitam ini bukan hanya dapat menggerogoti daging, namun juga dapat menggerogoti energi Yuan. Meskipun Qin Yichen sudah menduga orang berjubah hitam itu punya semacam kemampuan khusus, melihat pemandangan ini tetap saja membuatnya menarik napas dalam-dalam. Orang ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Aku bahkan tidak yakin aku bisa mengalahkannya. Namun, setelah mengunjungi zona api ekstrim, dia merasa sedikit yakin dengan atribut energi Yuannya. Mungkin, dia bisa menghadapi atribut khusus orang berjubah hitam itu. Pada saat ini, Zuo Hongyi jelas ketakutan, berlari turun dari peron sambil bermandikan keringat dingin. Seorang raja bela diri sebenarnya telah dikalahkan oleh seseorang di alam roh. Selanjutnya, kejadian itu terjadi di panggung arena di Twilight City. Zuo Hongyi tentu saja telah membuat preseden. Namun, tidak ada seorang pun yang mengejeknya. Perhatian semua orang tertuju pada orang berjubah hitam itu. Mereka tidak dapat melihat penampilan orang berjubah hitam itu, mereka juga tidak dapat memastikan latar belakangnya. Mereka bahkan tidak dapat memastikan apakah orang ini laki-laki atau perempuan. Setelah menang, orang berjubah hitam itu menarik energi hitamnya, lalu dengan tenang berjalan turun dari panggung, sama sekali mengabaikan tatapan terkejut orang-orang. Hanya dengan satu pertandingan ini, semua orang memperhatikan orang berjubah hitam itu. Sekarang, tidak ada yang berani meremehkan ahli alam roh ini. Bahkan peserta alam raja bela diri mengerutkan kening, mempertimbangkan tindakan balasan saat mereka mencari kelemahan orang berjubah hitam itu. Pertandingan terus berlanjut. Nomor 142, nomor 165, ke peron 5. Ketika namanya dipanggil lagi, Qin Yichen berdiri dan berjalan menuju peron. Setelah naik ke peron, dia tertegun. Lawannya sebenarnya adalah Su Xiao. Sungguh jalan yang sempit bagi musuh. Melihat Qin Yichen, Su Xiao juga tercengang,
lalu tertawa terbahak-bahak, haha, ternyata kamu. Tawanya penuh kegembiraan. Pada saat yang sama, di bagian VIP, Su Yuanming juga tertawa terbahak-bahak, memanggil Liang Hongshen, yang tidak jauh darinya. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Ternyata mereka benar-benar bertemu di peron. Hehe, Liang Hongshen juga tersenyum. Meskipun dia belum melihat dengan jelas kemampuan bertarung Qin Yichen saat ini, dia yakin Qin Yichen bukanlah orang yang akan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Karena Qin Yichen memilih untuk berpartisipasi dalam turnamen bela diri, Liang Hongshen yakin dia pasti memiliki kartu truf untuk melawan mereka yang berada di alam roh puncak yang sempurna. Di peron, Qin Yichen juga tersenyum. Sementara itu, Su Xiao mengatakan apa yang ingin dia katakan lagi. Tertawalah saat kematianmu sudah dekat. Melihat senyum di wajahnya, Su Xiao tidak senang dan mendengus dingin, niat membunuh jelas terpancar di matanya. Mulai, atas aba-aba wasit, Su Xiao menyerang Qin Yichen terlebih dahulu. Wah, aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu. Lengkungan ganas muncul di sudut mulutnya, aura alam roh puncak sepenuhnya yang sempurna melonjak ke arah Qin Yichen, jelas ingin menghancurkannya dalam satu gerakan. Qin Yichen tampak ketakutan, berdiri di sana tanpa bergerak. Tinju pemecah gunung dan pembelah bumi. Su Xiao melancarkan pukulan yang memiliki momentum. Kekuatannya memang dahsyat, dan langsung mengarah ke Qin Yichen. Akan tetapi, saat tinju itu mendekati Qin Yichen, dia melayangkan pukulan secepat kilat, yang langsung berbenturan dengan tinju itu. Bang! Suara teredam langsung terdengar dari peron. Buk! 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 Orang yang mundur sebenarnya adalah Su Xiao. Sementara itu, Qin Yichen, yang berdiri di hadapannya, hanya mundur setengah langkah sebelum menstabilkan pendiriannya. Superior dan inferior sangat jelas terlihat. Bagaimana ini mungkin? Merasakan tinjunya yang mati rasa, Su Xiao menatap Qin Yichen, yang masih tersenyum tipis padanya, dengan tak percaya. Dia merasakan pukulan itu seperti menghantam pelat baja. Sakitnya tak tertahankan. Setelah satu gerakan, di bagian VIP, tawa Su Yuanming tiba-tiba berhenti, seperti bebek yang dicekik, wajahnya memerah. Liang Hongshen hanya meliriknya sekilas, ekspresinya seolah sedang menatap badut. Baginya, ini adalah momen yang benar-benar memuaskan. Rasa malu yang telah dirasakan selama bertahun-tahun dilepaskan pada saat ini. Perasaan ini tak terlukiskan. Pada saat yang sama, ketika tatapannya beralih ke Qin Yichen, kegembiraan yang telah lama hilang muncul di matanya. Jika Qin Yichen benar-benar dapat masuk 10 besar, maka gelar Viscount turun-temurun keluarga Liang akan tetap dipertahankan. Qin Yichen meniup tinjunya, lalu berkata dengan nada mengejek kepada Su Xiao, kamu belum makan. Pukulan lemah ini terlalu ringan untuk menggelitikku. Kalimat ini menyulut amarah Su Xiao. Namun, untungnya, dia tidak sepenuhnya tidak bisa ditolong. Dia masih bisa mengenali kekurangannya. Jika fisiknya kalah, maka dia hanya perlu menekan Qin Yichen dengan kultivasinya. Wosh! Saat energi Yuan atribut airnya mengalir keluar, ruang di sekitarnya bergema dengan suara ombak. Gelombang pasang. Su Xiao meraung, lalu energi Yuan atribut airnya mengembun menjadi gelombang pasang yang tampaknya padat, menyapu ke arah Qin Yichen. Raung. Menghadapi ini, Qin Yichen tanpa ragu melepaskan jiwa binatang singa petirnya. Seketika, petir menyambar seluruh tubuhnya. Dengan peningkatan jiwa binatang, auranya segera menjadi tidak lebih lemah dari Su Xiao. Hancurkan. 4 teknik kultivasi tanpa nama mengalir dengan lancar. Qin Yichen melompat tinggi dan melemparkan pukulan ke arah gelombang pasang yang datang ke arahnya. Bang! Hanya dengan satu pukulan, gelombang pasang yang dibentuk Su Xiao langsung hancur dan berubah menjadi hujan. Swoosh! Momentum Qin Yichen tidak berkurang saat dia menyerang langsung ke arahnya, tinjunya tanpa ampun menghantam wajah Su Xiao yang masih tidak percaya. Bang! Su Xiao terlempar, darah berjatuhan seperti hujan. Beberapa giginya berdarah. Pah! Setelah dia jatuh, sebuah kaki menginjak punggungnya, menghentakkannya dengan keras. Seketika, dia memuntahkan seteguk darah lagi, tampak menyedihkan. Manik tubuh bela diriku. Su Xiao tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya karena dia merasakan energi Yuan yang kuat menyusup ke dantiannya melalui hentakan itu, langsung menghancurkan manik tubuh bela diri miliknya. Hancurnya martial body bat berarti dia hancur total. Tidak, teriakannya yang menyedihkan bergema di seluruh peron. Qin Yichen mendengus dingin dan berbalik untuk pergi.
Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang ingin membunuhnya. Dia percaya bahwa jika dia jatuh ke tangan Su Xiao, dia akan menderita 100 kali lebih parah daripada apa yang dialami Su Xiao saat ini.